Sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kira saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Pada kali ini kita akan menyaksikan video Gibran Rakabuming Raka masuk di dalam gereja dengan tujuan meninjau keamanan dan pelaksanaan ibadah Natal di salah satu gereja di Tanah Abang, Kampung Balik, Jakarta Pusat. Oleh karena saudara, supaya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal. Pahamilah dia videonya yang berikut ini. Selamat datang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tepuk tangan. Selamat datang di Gereja Kristen Indonesia Jalan Wahid Hasim, Pak Gibran. Wah, seru banget ya. Sehat teman-teman. Selamat datang Pak Gibran di gereja kami di GKI Wahid Hasim. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini ya. Perkenalkan saya Fahmi Bima Chandra ya, saya kelas 11 IPS. Saya kali ini ingin bertanya kepada Pak Gibran. Apa target pencapaian Pak Gibran pada tahun 2020? Politik, kesehatan, ekonomi, atau yang lain-lain? Valentino kelas berapa? Kelas 11 Kelas 11. Ini kan di sini banyak yang anak-anaknya berarti ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kamu tahun lalu lihat debat nggak? Kamu udah bisa nyoblos? Sebenarnya belum. Oh belum? Masih 16 tahun. Hah? Ya masih 16. Masih 16 ya. Tapi pertanyaannya bagus. Beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja yang sedang merayakan ini acara Natal untuk anak dan remaja. Kebetulan hari ini di Wahid Hasim ini. Kenapa fokusnya di situ? Mungkin teman-teman yang sering melihat saya di TV, saya sering mengunjungi juga tempat-tempat yang sedang mengadakan uji coba makan siang gratis. Kamu sekolah di mana? Saya di SMA Hati Suci. Oke, tunggu dulu ya. Tahun depan. Kenapa kita pengen fokus ke anak-anak, remaja? Karena kita nanti dapat bonus demografi. Tahu bonus demografi? Jadi nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu, Valentino dan teman-teman yang ada di sini. Tapi tentunya dari pemerintah harus ada dorongan. Jadi kita kasih makan siang gratis, penanganan stunting itu selalu ditegaskan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Stunting harus dikurangi, kalau bisa dienolkan, kemiskinan juga dikurangi, kemiskinan ekstrim. Lalu di tahun depan ini untuk pertama kalinya kita punya anggaran pendidikan itu tinggi, paling tinggi sepanjang sejarah. Jadi kita pengen merenovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak, memperbarui alat-alat yang ada di sekolah, labnya segala macamnya. Jadi nanti benar-benar Indonesia itu bisa menuju Indonesia emas dan motor penggeraknya ya anak-anak muda ini. Jadi hari ini saya di sini, besok mungkin saya ada di Sumatera. Saya juga pengen melihat acara-acara Natal tapi yang ada anak-anak mudanya. Nah, itu udah. Kamu belajar yang pintar. Nanti kalau ada kesempatan juga kita
banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk beasiswa S1, S2 di luar negeri, di kampus-kampus favorit di seluruh dunia, dan ya sekali lagi ini fokusnya ke anak-anak dan anak-anak muda seperti kamu. Umur? Saya 16 tahun. Nah, pas 16 tahun nanti di tahun 2045 Valentino di umur yang produktif. Itu ya. Oke. Ayo ada lagi ya. Pasti saya juga pengen tahu, apa anak muda pertanyaannya kritis dan pengen tahu apa yang dilakukan pemerintah itu bagus. Share di mana-mana. Silakan Theo. Valentino, makasih ya pertanyaannya. Perkenalkan, saya Theo. Saya sekarang sudah kelas 9 umur 14. Saya ada salah satu pertanyaan. Saya baru bikin. Udah disiapin. Oke. Kalau undang-undang info lah. Eh, Apa saja program prioritas pemerintah untuk remaja dalam perkembangan digital yang pesat saat sekarang ini? Oke. Pertanyaannya hampir mirip nih, tapi kamu lebih spesifik ke remaja ya? Ya. 14 tahun. Ya. Jadi waktu saya masih wali kota Solo, kita bikin yang namanya Solo Technopark. Jadi isinya, kamu cita-citanya apa dulu? Aku sih pengennya masuk dalam sound engineering. Oke, spesifik sekali. Jadi saya bikin di Solo tuh ini kelas di Solo Technoparknya ya, kelas bawah air, underwater welding, sekolah cyber security. Kan sekarang kita banyak serangan hacker itu, cyber security penting sekali. Terus sekolah membuat game banyak sekali. Terus tempat-tempat inkubasi UMKM biar anak-anak mudanya punya jiwa entrepreneurship. Jadi nanti ke depan fokusnya ke anak-anak muda itu. Jadi anak-anak muda kita sentuh, kita kawal, dan kita ini berikan edukasi pelajaran-pelajaran yang benar-benar menjawab tantangan zaman. Jadi kamu tadi pengen jadi sound engineering, terus kamu sekarang di umur 14 tahun dan kamu nanti pengen jadi itu sound engineer. Ya. Oke. Itu saya kira pekerjaan yang bagus sekali, fokus dan spesifik. Dan sekali lagi ke depan kita pengen memperbanyak ini pelatihan-pelatihan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjawab tantangan zaman. Itulah tadi kenapa saya jawab ada cyber security, kelas bawah air, inkubasi UMKM, sekolah membuat game. Terus kemarin juga Pak Menteri dan Menteri sebelumnya, Menteri Pendidikan juga menegaskan akan ada pelajaran coding, programming di tingkat SD, SMP. Nah itu untuk menjawab tantangan zaman. Kira-kira itu Theo. Ya? Ya. Oke. Ya. Apa? Kuliah? Kuliah? SMA? Oh, pos kuliah. Salam kenal Mas Gibran, Terima kasih. Airin. Airin. Ya, salam buat Pak Jokowi, salam buat Mas Kaisang sama Mas Elvi. Iya. Ya. Mas, yang mau ditanyain Mas, ini kan kayak saya ini generasinya Z gitu ya, teman-teman kan di sini Alpha gitu. Alpha semuanya. Ya, dari Mas Gibran ketika duduk di pemerintahan sekarang kan pasti menghadapi generasi-generasi yang di atasnya. Gimana menghadapi gap generasi itu, Mas? Thank you. Enggak, sebenarnya jangan salah, sekarang Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu memberikan banyak ruang untuk anak-anak muda. Saya ada di posisi ini mendampingi beliau. Menteri-menteri banyak yang anak-anak muda juga loh. Menteri, wamen, utusan khusus presiden banyak yang anak-anak muda. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya memberikan ruang yang sangat luas untuk anak-anak muda. Karena sekali lagi tadi loh, menjawab tantangan Indonesia Emas. Terus teman-teman anak-anak muda kayak Theo yang punya passion atau cita-cita yang sangat spesifik seperti tadi. Jadi sebenarnya kalau ada generation gap nggak ada sih. Jadi yang muda, yang tidak muda saling mengisi. Dan sekali lagi Pak Prabowo memberikan ruang yang sangat luas untuk anak-anak muda. Ya, itu ya. Teman-teman nanti kembalinya ke jalur sini. Iya. Masuk dari tengah kembali melalui pinggir.
Ke sini ya. Yang udah dapat langsung ke arah kiri kanan ya. Masuk dari jalur tengah kembali ke pinggir kalian. Oke. Setelah anak sekolah minggu, anak remaja ya. Tas ada tumbler sama headset ada headset tas. Masuk aja, Lin, masuk Lin. Oke siap ya, izin kami hitung 1, 2. Sekali lagi. Boleh sorak-sorai. Izin 1, 2. Siap, terima kasih. Ya, hari ini saya berkunjung ke salah satu gereja yang ada di Jakarta. Kebetulan hari ini ada perayaan Natal untuk remaja. Jadi ya mampir ke sini sebentar sambil membagikan kado Natal. Apa saja kadonya? Apa saja kadonya? Oh, cuma alat-alat sekolah sih. Ya. Pesan-pesan dari Pak Prabowo mungkin Mas untuk persiapan Natal kan Ya Pak intinya sesuai dengan arahan beliau di Ratas kemarin, kita ingin perayaan Natal tahun ini berjalan dengan lancar, aman, nyaman. Liburan Nataru juga kita pastikan semuanya aman, tidak ada kemacetan, penumpukan. Itulah kenapa kemarin kita berkunjung ke salah satu tol dan juga ada pembukaan stasiun baru di Karawang. Kita pastikan Nataru ini bisa berjalan dengan lancar. Kebetulan besok kita juga berkunjung ke luar pulau juga. Ya. Tadi kan banyak pertanyaan kritis dari anak-anak di tanggal. Bagus. Anak-anak sekarang memang harus kritis dan mereka harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu sangat kebutuhan remaja kali ini, kebutuhan anak-anak muda juga tergantung dengan program-programnya pemerintah. Jadi kita ingin semuanya mendukung dan sekali lagi Pak Prabowo memiliki concern yang sangat tinggi dan juga atensi khusus untuk anak-anak muda. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Udah, Mas, yang ini udah ya. Nah teman-teman, itulah ada video Pak Gibran Rakabuming Raka. Beliau meninjau pelaksanaan perayaan Natal di Gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia Wahid Hasyim, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Gereja Kristen Indonesia GKI. Wapres menyebut kunjungannya ke sejumlah gereja pada beberapa hari terakhir untuk memastikan perayaan Natal berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman. Nah, di sini Gibran Rakabuming Raka dia datang dan ikut pelaksanaan ibadah Natal dengan tujuan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan perayaan ibadah Natal. Nah, kemudian rombongan Wapres
tiba di GKI Wahid, Hasyim disambut langsung oleh pihak gereja. Wah, Gibran turun membagi-bagikan kado Natal untuk para remaja GKI. Luar biasa saudara, ini seorang pemimpin yang baik, turun lapangan ya, datang ke gereja-gereja mengikuti Natal, dan apa yang dia berikan adalah hadiah. Beda dengan para penceramah yang menghasut, yang mengatakan jangan mengucapkan selamat Natal. Jika engkau mengucapkan selamat Natal, maka engkau mengakui Yesus lahir tanggal 25 Desember, kemudian Yesus anak Tuhan, dan lain sebagainya. Dan ini alasan-alasan mereka untuk mendiskreditkan iman kekristenan seperti yang diungkapkan oleh Ustaz Abdul Somad. Nah, Ustaz Abdul Somad ini salah satu penceramah yang provokator di bangsa ini, yang menghasut jemaatnya untuk hate terhadap keberadaan agama lain. Kenapa saya katakan demikian? Dari cara-caranya berceramah, dari ajarannya, ya, sengaja ia menghasut umatnya untuk hate terhadap keberadaan agama lainnya. Nah, ya, adapun kado Natal yang dibagikan oleh Gibran Rakabuming Raka berupa alat-alat sekolah. Wah, ini memang sesuai dengan misi dan visi mereka. Wapres juga akan memastikan momen hari libur Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan aman dan tidak terjadi kemacetan maupun penumpukan kendaraan. Kalau kita perhatikan di dalam video tadi, setelah ibadah selesai, maka ada seorang anak muda yang mempertanyakan bagaimana dan seperti apa target Wapres Gibran Rakabuming Raka di dalam kepemimpinannya ke depan. Maka sungguh luar biasa saudara, ia menjawab dengan baik dan sesuai dengan visi misi mereka di dalam memimpin bangsa ini. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini yang pertama adalah kiranya di dalam perayaan Natal ini akan kita mengalami kenyamanan dan hati kita bersuka cita menyambut sang bayi Natal yang datang ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Sebab manusia yang berdosa ini tidak mungkin ia menyelamatkan dirinya. Itulah sebabnya Allah dari surga itu turun ke dalam dunia mengambil rupa manusia supaya manusia mengenal Dia. Itulah sebabnya kita Allah yang penuh kasih. Sebab kasihnya yang besar itu, ia rela datang ke dunia menjadi sama seperti manusia dan bahkan menderita untuk menggantikan saudara dan saya di dalam belenggu dosa. Dosa tidak mungkin manusia itu melepaskan dirinya terhadap dosa. Hanya mungkin bisa terjadi di dalam dan melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan bayi Natal itu. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara untuk menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara, supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Perbuatan baik, kesalehan saudara dan saya tidak mungkin menyelamatkan Anda. Tidak mungkin Anda mensejajarkan kesalehan dan kebaikan Anda di dalam kekudusan Tuhan. Itulah sebabnya kita membutuhkan juru selamat. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena kesalehan kita boleh selamat. Tidak mungkin. Tetapi keselamatan saudara dan saya hanya ada di dalam Yesus Kristus, Sang Bayi Natal itu. Sebabnya, terima dan akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.